Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita tentang dimensi struktur ya. Kali ini kita akan masuk ke dimensi struktur balok ya. Nah, ini di layar sudah ada grid bangunan ya. Nah, untuk menghitung dimensi balok ya, memang cara sederhananya adalah dengan menghitung tinggi baloknya itu sama dengan 1/12 bentang ya, 1/10 sampai 1/12 bentang. Nah, tapi kali ini saya akan jelaskan yang sedikit lebih detail lah ya, tentang cara perhitungannya ya. Nah, ini harus paham dulu tentang pembagian beban ya. Jadi beban pada balok itu sebenarnya berasal dari lantai ya. Nah, jadi kalau dalam contoh soal kita kan bentangnya 8 dikali 6 ya di sini ya. Ini panjangnya 8 ya, ininya 6 bentangnya. Nah, di sini nanti akan terbentuk bentuk trapesium atau bentuk segitiga, atau bahkan mungkin juga bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini didasarkan dari LY per LX tadi ya, yang ada di lantai. Kalau kita lihat ini yang sebelumnya ada LY LX gitu ya. LY itu bentang terpanjang, LX bentang terpendek. Itu syaratnya itu kalau dia LY sama dengan LX, maka kan nilainya akan 1. Nah, kalau 1 itu dia pasti akan jadi bentuknya segitiga ya. Tapi kalau LY lebih besar daripada LX, nah itu mungkin ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi bentuknya itu adalah trapesium, atau bisa jadi bentuknya adalah bujur sangkar. Kita lihat gambar ini lagi ya. Nah, di sini panjangnya adalah LY-nya ya, panjang bentang terpanjangnya 8 meter, sedangkan di sini dia 6 meter ya. Nah, sehingga kalau 8 dibagi 6 itu hasilnya adalah, kita buka kalkulator ya, 8 dibagi 6 itu adalah 1,33. Nah, ini di bawah, lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Nah, kalau kayak gitu hasilnya itu adalah trapesium. Nah, situ. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini kasusnya ini 8 ya dibagi 3 ya. 8 bagi 3. Nah, hasilnya ini lebih dari 2. Nah, kalau seperti ini nanti dia akan menjadi bentuk bujur sangkar ya. Maaf, bukan bujur sangkar, persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, di situ yang membedakannya. Nah, kemudian lantai ini ya, lantai ini nanti akan kita hitung luasnya, kita kali dengan tebalnya, dan kita kali dengan berat jenis bahannya, dalam hal ini beton. Nah, nanti akan menjadi beban ya, beban mati. Nanti kita tambah lagi dengan beban hidup, lalu tambah juga dengan beban yang akan ada di atasnya. Misalnya di sini nanti akan ada dinding, itu juga akan dihitung beratnya. Lalu totalnya itu akan kita bagi rata sesuai bentang. Nah, jadi kalau misalnya bentangnya 8, nanti kita bagi dengan 800 cm bebannya, kan nanti bebannya dalam kilogram ya. Jadi nanti satuannya adalah Q, ini satuannya adalah kilogram per sentimeter ya, seperti itu ya, atau kilogram per meter pun boleh gitu ya. Nah, dari sini nanti akan kita cari momennya, kemudian nanti kita bisa lihat berapa tegangan yang terjadi dan lendutan yang terjadi. Nah, itu prinsip dasarnya. Nah, kita lihat gambar di SketchUp ini ya. Nah, kalau lantai yang seperti ini bentuknya trapesium ini, sebenarnya kan dia yang di tengah ini ya, ini bentuknya adalah 2 buah trapesium. Kita bisa lihat di sini ya, ada 2 buah trapesium ya. Kalau ini jadi 2 buah segitiga
ya. Nah, kita bikin yang perhitungan yang di bentang yang di tengah saja ya. Kalau bentang yang di tepi otomatis ukurannya pasti akan sudah mencukupi, karena kan sebenarnya bebannya cuma satu trapesium ya. Kalau di yang segitiga ini cuma satu segitiga, yang ini kan dua segitiga ya. Nah, di situ yang akan membedakannya nanti ya. Jadi kita hitung yang bentuknya yang dua buah trapesium dan dua buah segitiga. Yang bentang 8-nya dua buah trapesium, bentang 6-nya nanti akan menjadi dua buah segitiga ya. Baik, kita mulai perhitungannya. Di sebelah kanan ini adalah hasil jadinya ya, tapi karena saya akan bikin dari nol ya, berarti saya akan buka sheet baru seperti biasa. Saya atur kolom widthnya 3 ya. Nah, kemudian di sini kita bikin perhitungannya berbeda ya, karena ada balok arah X dan arah Y ya. Nah, kita tulis dulu beban lantainya ya, panjangnya berapa ya, lebarnya berapa, tingginya berapa ya. Kemudian bentuk plat, nanti ini kita pakai rumus if aja. Plat A apa, plat B apa. Maksud plat A, plat B ini adalah yang ini ya. Nah, ini kita anggap sebagai plat A, ini plat B gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita masukkan datanya. Ya, ini 8 meter. Ini 6 meter ya. Nah, tebalnya ya karena ini yang kita hitung yang lantai berfungsi ya, bukan atap ya. Berarti ini 0,12 meter ya. Kemudian di sini kita bisa isi K-beton yang digunakan ya. K-beton ya. Elastisitas betonnya, beban hidup per meter persegi ya. Nah, ini K-betonnya kita asumsikan dulu pakai 250 kg per meter kubik ya. Maaf, per centimeter persegi ya. Betonnya ini betonnya ini kita pakai rumus ya. Rumusnya pakai 4700 dikali K-betonnya dikali 0,083 ya. Nah, seperti ini. Saya copy aja rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya ya. 4700 kali akar K-beton dikali 0,083. Oke. Nah, hasilnya segini ya. Ini satuannya adalah sama, kilogram per centimeter persegi. Beban hidup di sini karena ini bangunan publik ya, kilogram per 250 kg per meter persegi ya. Oke, nah sekarang yang bentuk plat A dan plat B ini kita pakai rumus saja juga ya. Rumusnya bisa dilihat di sini ya. Saya copy. Rumusnya agak panjang ya. Ini ya. Jika D3 ini berarti yang panjang ya. Jika panjang dibagi lebarnya itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah segitiga. Jika D3 atau panjangnya dibagi lebarnya itu kurang dari 2, maka dia trapesium. Kalau bukan berarti dia persegi ya. Nah, seperti itu ya. Karena kan ada pilihan tadi ya, kalau lebih dari 2 maka dia akan jadi persegi gitu ya. Ya, kita coba simulasikan ya. Kalau misalnya dia 8 kali 8
dia akan jadi segitiga. Kalau dia 8 kali 3 akan menjadi persegi. Nah, seperti itu ya. Kita kembalikan lagi ke contoh soalnya ya. Ini trapesium. Kemudian untuk yang segitiga ya, rumusnya seperti ini ya. Nah, rumusnya adalah jika yang A ini adalah jika yang F6 ini atau yang plat A-nya itu trapesium, maka dia akan jadi segitiga. Kalau misalnya atau kalau dia bentuk plat A-nya segitiga, maka hasilnya juga akan menjadi segitiga. Kalau bukan kedua-duanya ya, misalkan dia bujur sangkar, maka plat B ini tidak ada ya. Karena kalau kita lihat gambar yang ini ya, gambar yang ini ya, ini artinya tidak ada plat pada bentang yang 3 meter ya, karena bebannya nanti akan dibagi ke balok yang 8 meter saja dua-duanya. Nah, seperti itu ya. Baik, nah kita coba ya, kalau ini kita ganti 3, nah tidak ada tuh plat B itu ya, bentuk plat B tidak ada, berarti baloknya pun sebenarnya boleh saja tidak ada, tapi biasanya sih untuk pengikat tetap dibuat ya. Baik, kita lanjut. Kalau misalnya dia sama 6 gitu ya. Kemudian luas lantai ya. Nah, luas lantai ya, A ya, area lantai, tinggi lantai ya. Ini saya juga pakai rumus ya. Saya copy aja, nanti saya jelaskan di sini ya. Nah, jika F6 ini trapesium, nah, maka rumusnya adalah panjang dikurang lebar ya, tambah lebar dibagi 2. Ini rumus trapesium ya, kali setengah dari lebarnya ya. Kalau dia segitiga pakai rumus segitiga lah ya, setengah alas kali tinggi. Nah, kalau bukan kedua-duanya maka dia akan pakai rumus panjang kali lebar ya, dikali ya, harusnya dikali 2 ya. Tapi dikali 2-nya nanti di luas ya. Baik. Nah, dia akan menjadi 30 meter persegi ya. Kita cek ya. Kalau panjangnya 8 ya, lebarnya 6 ya. Kalau rumus trapesium kan selisihnya ya, selisih antara ini ya tambah 8 ya, itu adalah 10 ya. Nah, ini baru kita bagi 2 ya, kemudian dikali tingginya berarti nanti adalah setengah dari lebar, berarti 3 ya, baru kita kali 2 ya, berarti ini kali ini kali ini ya. Nah, benar ya, 30 ya hasilnya ya. Oke. Baik, hal lantainya ini maksudnya tinggi antar lantai ya. Di soal sebelumnya kita set ini adalah 4 meter ya. Kemudian kolom ya, kan kolom sih memang belum ada, tapi kan bisa kita perkirakan ya. Lalu W ya, kolom ini diperkirakan 50 cm ya, perkiraan dulu ya, perkiraan terlebih dahulu. Lalu panjangnya ya, L nya itu panjang bentangnya, artinya 8 meter ya. Ini ya, kita kali 100 saja karena di sini satunya 50 cm ya. Nah, adalah jadi 750 cm. Nah, W ya, beban dari baloknya. Nah, ini
Saya akan pakai rumus saja ya. Nah, bebannya itu adalah luas lantainya ya, ini salah posisi ini, saya pindahkan ya. Luas lantai dikali tebal dikali 2400. 2400 adalah berat jenis beton. Nah, nanti di sini hasilnya adalah satunya kilogram ya. Kemudian Q atau beban meratanya ya, tinggal kita bagi saja antara W dengan L ya. Sehingga di sini ada, jadi hasilnya adalah 11,52 kg per cm ya. Nah, ini yang untuk beban lantai. Nah, sekarang kita hitung yang beban balok ya. Nah, kalau balok ini kan dia terdiri dari lebarnya, tingginya, tebalnya ya, tingginya. Kemudian tebal ini maksudnya dia dari tebal lantai ya. Panjangnya dari panjang balok. W-nya nanti dihitung, Q-nya juga nanti akan dihitung ya. Nah, ini perkiraan balok awalnya itu adalah 35 cm ya. Pakai 1/12 bentang saja ya. Misalnya bentangnya kan 8 meter ya, bagi 12 itu 66,67. Kita bulatkan saja jadi, ini untuk H ya. Kalau hanya 70 ya, berarti B nya mungkin setengah H, berarti 35 ya. Tebal lantai ya, berarti kita ambil yang ini ya. Tapi ini kan satuannya masih masih meter, kita jadikan cm ya. Cm, panjangnya berarti kita ambil yang ini saja ya, 750 cm ini ya, satuannya disamakan ya. Nah, untuk berat saya copy aja lah rumusnya ya. Oh, ini agak bergeser nih ya. Agak bergeser. Bentar. Ini saya delete aja. Satu. Nah, saya copy ulang ya. W-nya. Nah, jadi benar ya. Satunya kilogram ya. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi beban baloknya itu berarti lebar baloknya kita kalikan dengan tinggi balok ya. Tinggi baloknya dikurang dengan tebal lantainya, baru kita kalikan panjang kali 2400, baru kita bagi dengan 1 juta. Nah, 1 juta ini konversi dari cm kubik ke meter kubik. Nah, kan karena 2400 nya ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, supaya jadi cm kubik kita harus bagi dengan 1 juta. Nah, nanti hasilnya adalah dalam kilogram. Nah, ini juga nanti akan kita bagi Q-nya dengan bentangnya ya. Nah, ini kilogram per sentimeter gitu ya. Ini saya jadikan 2 angka saja di belakang koma ya. Oke. Kemudian kita geser lagi ke kanan ya. Nah, selain balok juga akan ada dinding ya. Nah, ini kita isi di mana nih? W. Nah, di sini ya, beban dinding. Beban dinding panjangnya panjang, tinggi, tebal ya, BJ dinding ya, berat, lalu beban meratanya ya. Kita masukkan angkanya. Nah, ini dinding udah otomatis ya, panjangnya pasti sama dengan ini ya, 750 cm ini ya, tapi kita jadikan meter ya. Meter. Nah, tingginya
tingginya kita ambil aja tinggi antar lantai ya, tinggi antar lantai ya, dikurang dengan balok ini ya, H gitu ya. Oke, H yang R nya harus dibagi 100 ya. Nah, meter tebal dindingnya karena batako ya, langsung saja kita isi 10 cm ya dalam meter. Berat jenisnya 1250 ya, kilogram per meter kubik. Beratnya ya berarti panjang kali lebar kali tinggi kali 1250 ya, 3093 kilogram ya. Nah, Q nya kita bagi ini dengan bentangnya ya, bentangnya kita kali 100 karena mau kita jadikan satuannya sama kilogram per sentimeter persegi. Maaf, saya copy aja lah, saya copy ya. Oh ya benar ya, tapi tadi saya lupa kasih kurung. Nah, ini satunya kilogram per sentimeter ya, beban meratanya ya. Nah, saya jadikan 2 angka di belakang koma ya. Lalu ada plafon, beban plafon ya. Nah, ini kita lihat luasnya saja berapa. Nah, luasnya ikut aja dengan luas dari lantai tadi ya. Luas lantai meter ya, satunya meter persegi sih ya, meter persegi. Lalu BJ nya WQ gitu ya. BJ nya kita anggap perkiraannya sekitar 20 ya, kilogram per meter persegi ya. Nah, berarti beratnya tinggal ini kali ini saja ya, 600 kilogram ya. Nah, sedangkan Q nya 600 kilo kita bagi dengan nih bentangnya ya. Oke, kilogram per sentimeter. Baik, nah kita lanjut ya. Untuk kombinasi beban ya, beban matinya nanti akan terdiri dari Q lantai ya plus Q balok plus Q dinding tambah Q plafon ya. Nah, berapa? Nah, tinggal kita masukkan aja angka di sini ya. Berarti yang Q lantainya, Q lantai mana ini ya. Nah, tambah Q dinding tambah Q plafon gitu ya. Oke. Q balok berarti yang ini ya, lalu Q dinding berarti yang ini, Q plafon berarti yang ini ya. Nah, berapa totalnya ya, tinggal kita tambahkan saja ya. Ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Oke. Hasilnya adalah 21,32 kg per cm ya. Kemudian di lantai pasti akan ada beban hidup ya. Beban hidup ini kita pakai aja luas lantai ya, dikali
beban hidup per meter persegi ini ya, per dibagi dengan bentang ya. Ini rumusnya ya, ini BH ya, beban hidup per meter persegi gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu aja lah ya biar jelas asalnya. Nah, luas lantai berarti kita pakai A ya, berarti 30 kg 30 meter persegi dikali beban hidup per meter perseginya 250 ya, kilogram per meter persegi kali bukan kali, dibagi ya, dibagi dengan bentangnya 750 cm ya. Nah, sama dengan berapa ya, berarti sama dengan ini dikali ini baru dibagi 750 ya, hasilnya adalah 10 ya kilogram per cm ya. Lalu mungkin judulnya agak salah ya, mungkin bagusnya di sini beban ya, mungkin ya, ini beban merata kebalik ini ya. Nah, kita betulkan aja sekalian. Lalu di sini judulnya adalah beban, kombinasi beban ya, kombinasi beban ya. Kita geser sedikit ya. Q dari beban mati ya, saya tulis stop. Q beban hidup, ini Q total, Q beban ultimate ya. Nah, guys. Nah, beban mati berarti yang 21,32 ini ya, kilogram per sentimeter yang beban hidup guys, beban hidup berarti yang ini 10 ya. Lalu Q totalnya itu berarti ya kita sum saja ya, itu sum ya. Beban hidupnya kita pakai kombinasi 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup gitu ya. Nah, berarti 1,2 tapi ini bagus ke sini aja, siapa tuh mau kita rubah-rubah ya, kali BM nya ya, tambah 1,6 kali beban hidup ya, kilogram nggak usah pakai satuan, di bawahnya ya pakai satuan ya. Berarti ini adalah ini dikali ini tambah ini dikali ini ya. Nah, hasilnya adalah 41,58 kg per centimeter. Nah, kita lanjut untuk menghitung tegangan lenturnya ya. Cek tegangan lentur, momen ya, momen ini kita pakai rumusnya 0,083 ini adalah 1/12 ya. Jadi
struktur dengan tumpuan sederhana sebenarnya pakainya adalah 1/8 ya. 1/8 itu 0,125. Tapi beton itu biasanya sambungannya itu adalah jepit ya, sehingga akhirnya kita pakai momennya 1/12 ya. Nah, kita ginikan saja ya. Q L pangkat 2 ya. Nah, QL pangkat 2 ya. Kalau ragu ya mungkin boleh aja pakai di sini misalnya 1/8 gitu ya, boleh-boleh saja ya, tapi saya pakai yang 1/12 saja ya. Nah, ini kali Q nya, berarti Q nya kita pakai yang ini ya. QBU ya, beban ultimate, dikali bentangnya ya, bentangnya yang 750 cm ya, tapi ini pangkat 2. Oke, nah kita hitung saja, ini kali ini kali ini pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1.949.081,25. Satuannya adalah kilogram per sentimeter. Nah, kemudian kita hitung Y ya. Jadi rumus tegangan lentur itu adalah momen dikali Y per I. Y nya adalah setengah dari tinggi balok. Nah, Y nya sama dengan 0,5 H ya, 0,5 H. Nah, berarti hanya adalah 70 cm tadi nih ya, perkiraannya ya. Cm sama dengan ya ya ini aja ya, kita kali ya, atau dibagi pun boleh ya, 35 cm. Nah, inersia kalau bentuknya balok maka rumusnya adalah BH pangkat 3 per 12 ya. Nah, ini kita langsung hitung saja. B nya 35 kali hanya 70 pangkat 3 kita bagi 12 ya. Nah, hasilnya 1.416 ya, cm pangkat 4 satuannya ya. Nah, sehingga tegangan lentur yang terjadi itu sama dengan ya momen ya kali Y ya per I gitu ya. Nah, di sini berarti momennya adalah ini ya, satuannya kilogram per meter ya, kilogram per sentimeter, kita kali dengan Y 35 ya, 35 cm, lalu ini kita bagi ya, kita bagi dengan I nya ya, I nya saya letakkan di sini aja. I nya ini yang 1 juta ini ya, kilogram, maaf ini cm pangkat 4 ya. Nah, hasilnya ya adalah ini dikali ini baru dibagi dengan ini ya. Hasilnya adalah 68, ini saya jadikan 2 angka di belakang koma ya, kilogram, satunya kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, tegangan ini dibuat syarat ya. Syaratnya itu adalah kita tulis saja dulu di bawah ya, tegangan izin ya. Tegangan izin sama dengan kalau perhitungan sederhana mungkin pakai 1/3 ya.
1/3 dari K beton ya, dari kali K beton ya. Tapi ini yang namanya perhitungan sederhana untuk arsitektur ya, jadi nggak usah ribet, tapi tetap harus diperiksa sama ahli struktur ya. Nah, kita pakai K betonnya tadi di atas adalah 250 kg per cm persegi ya. Nah, ini hasilnya adalah 83,33. Nah, ini syaratnya ya, tegangan yang terjadi jangan lebih dari nilai ini ya. Kadang ada yang berani sampai ini kan 1/3 ya, ada yang kadang-kadang berani sampai mungkin 1/4,5 gitu, ada beberapa ya. Tapi saya pakainya 1/3 saja. 1/3 saja. Nah, berarti ini adalah angka ini ya, kilogram per cm persegi. Nah, ini rumus if aja, rumus if biasa ya, bisa copy aja. Rumusnya simple ya, jika nilai ini lebih kecil daripada 83,3 maka simbolnya jika ini lebih besar ya, jika yang biru ini nilainya lebih besar daripada yang merah maka simbolnya lebih besar, kalau tidak lebih kecil. Nah, itu simple ya. Nah, kalau yang ini rumusnya tinggal diedit saja yang tadi ya. Ini agak bergeser ya. Nah, kalau ini kita bacanya adalah jika nilai ini lebih besar daripada yang merah, yang biru lebih besar daripada yang merah, maka ganti. Kalau tidak, kalau misalnya dia lebih kecil hasilnya, maka aman ya. Baik, nah sekarang yang lendutan itu di sini ya, cek cek lendutan. Jadi tegangannya oke, sekarang lendutannya ya perlu kita cek ya. Sebenarnya ada simbol untuk lendutan, tapi saya pakai tulisan aja lah ya. Nah, rumusnya itu adalah Q L pangkat 4 ya dibagi 384 EI ya. Nah, ini karena yang kita gunakan adalah yang peletakannya jepit-jepit ya. Tapi kalau peletakannya yang peletakan sederhana yang sendi roll, maka ini harus tambah 5 nih di depan sini ya. Nah, baik. Nah, ini kita langsung masukkan saja nilai Q-nya. Ya, Q-nya kita ambil dari mana? Kalau lendutan itu kita nggak pakai Q yang ini ya, Q yang beban ultimate ya, tapi kita pakainya Q yang total ini ya. Makanya tadi ada 2 ya, saya lupa jelaskan ya, dikali dalam kurung ya. Nah, ini 750 berarti yang ini ya, sentimeter pangkat 4 gitu ya. Nah, 384 juga ada rumus ya, kali I ya, E nya kita ambil dari yang di atas ini ya. Oke. Satunya kilogram per cm persegi ya, dikali
I. Nah, I-nya juga kita ambil dari ini ya. Nah, satunya cm pangkat 4 ya. Nah, totalnya adalah ini dikali ini pangkat 4. Oh sorry, yang ini yang pangkat 4. Pangkat 4 kurung dibagi 384 dikali E dikali I. Tutup kurung ya. Harus kasih tutup kurung ya setelah dibagi ini ya. Karena kalau tidak hasilnya akan berbeda. Nah, hasilnya adalah 1,2. Saya bulatkan dua angka di belakang koma. Sentimeter satuannya ya. Nah, lendutan izinnya berapa? Nah, lendutan izinnya itu adalah L per 480 ya. Ada yang pakai L per 360 juga ya. Nah, tergantung berani apa enggak lah alih strukturnya ya. Nah, di sini saya ambil sini aja lah ya. 750 ya dibagi 480. Nah, itu hasilnya adalah 1,56 ya. 1,56. Saya bulatkan dua angka di belakang koma. Sentimeter ya. Nah, di sini kita copy aja lah ini ya. Nah, oke ya. Ini agak bergeser nih ya. Saya pindahkan dulu ya. Oke, udah betul ya. Nah, dia aman ya. Nah, ini penjelasan rumusnya ya. Penjelasan rumusnya adalah ya saya yakin sih banyak yang udah tahu ya, tapi saya jelaskan saja. Jika yang biru ini lebih besar daripada yang merah nilainya ya, maka simbolnya adalah lebih besar. Kalau tidak, dia simbolnya lebih kecil. Nah, kalau yang aman ini ya, nah, jika ini lebih besar daripada ini, maka jika ini ya lendutan yang terjadi lebih besar daripada lendutan izin, maka diganti, kalau tidak aman. Nah, gitu ya. Simpelnya sih seperti itulah. Nah, oke, sekarang kita rapikan dulu aja lah ya. Kita rapikan biar enak lihatnya ya, biar nggak pusing. Nah, ini beban lantai. Kita kasih warna, kasih kotak. Ini penting nggak penting sih ya, cuman biar mudah kita memilah-milahnya saja ya. Lalu beban balok, nah lalu beban dinding, dan beban plafon. Nah, di sini saya ada tulis keterangan ya. Isi sel D3 dengan bentang yang ingin dicek ukuran baloknya ya. D3 itu berarti yang ini ya. Karena kan ini hitungan untuk bentang yang 8. Nah, kalau untuk hitungan yang bentang 6 itu nanti tinggal kita copy saja ya, tinggal kita copy, tapi ada beberapa yang perlu kita rubah ya. Biasanya ini nih ya, baloknya kan pasti akan berbeda. Nah, makanya di sini kita kasih nama ini balok X ya, balok X ya. Kan di sini balok yang 8 tuh yang X ya. Nah, oke, ini rapikan lagi.
biar enak ngelihatnya. Mungkin beberapa perlu kita tebalkan ya keterangannya ya, supaya kita ingat gitu loh ya. Oke, ini akan saya tebalkan judul-judulnya sama hasil-hasilnya ya. Saya tebalkan saja biar ingat ya. Lalu ini ya, judulnya juga. Yang lain sih kayaknya nggak perlu ya. Judulnya aja lah kita tebalkan. Terus B ini ya, beban lantai, beban balok ya, beban plafon. Nah berarti ini aman ya. Nah gimana? Oh, misalnya menurut kita bisa nggak diefisiensikan lagi, misalnya B-nya pakai 60 ya, 60 nggak aman karena tegangannya lebih dari 83 ini ya, lendutannya juga lebih besar, jadi jangan 60. 65 masih bisa ya, tapi ya kalau mau kita rubah silahkan rubah, tapi yang lupa rubah juga yang di sini ya, 35 65 gitu ya. Tapi ya udahlah, saya pakai yang sama saja ya. Oke, kemudian ada perhitungan lagi untuk tulangan, tapi nanti akan saya jelaskan berikutnya saja. Nah ini kan untuk balok X. Sekarang saya copy. Caranya adalah kita move or copy, create copy, taruh di ujung ya. Ganti nih jadi balok Y ya. Nah balok Y di sini kita cukup ganti dimensinya aja balok Y. Kalau di awal kan ini balok Y nya itu 2550 ya, kita ganti 2550. Aman nggak nih ya? Oh ternyata balok 2550 ini nggak aman ya. Sebentar kita cek dulu, dengan mungkin ada perubahan ya. Ntar saya sesuaikan dulu. Harusnya aman ya. Ya kita coba cek apa angka yang berbeda. Oh di sini W-nya berbeda ya. Lantainya berbeda. Di sini bacanya 18. Oh. Ini saya copy aja rumusnya ya. Oh iya salah. Karena ini kita lihat plat B, berarti bukan F6 yang kita lihat, tapi adalah F7 ya, F7. Kita ganti yang F7. Salah. Saya copy aja lah rumusnya. Ya tapi bener ya, F7 ya. Di sini. Nah, kayak gini ya rumusnya ya. Nah, kita baca rumusnya. Ya, dia membaca ke plat B ya. Membaca ke plat B. Jika yang ini hasilnya F7 ya, F7 ini F, ini 7, berarti yang ini ya segitiga. Nah, kalau dia segitiga maka kalau dia trapesium, sebenarnya ini rumus yang sama sih, cuman diganti aja ke F7 tadi ya. Nah ini bisa dibacalah di atasnya kalau
kalau mau dilihat ya, di atas ini silahkan di capture atau dicatat dulu ya. Oke, yang lainnya kan sama ya. Nah di sini L nya, nah ini L nya juga berubah ya, L nya pakai yang 6 ya. Nah L nya 6, kita lihat hasilnya 8,18, 16,7, 80. Ini kayaknya udah bener nih ya, udah bener. Nah, jadi kalau untuk yang balok Y nya yang perlu kita ganti itu adalah ini ya, luas lantai perhitungannya balok, tapi yang diganti itu rumusnya saja ya. Nah, ukuran baloknya sama yang ini L ya, L nya kita pakai yang bentang 6 ya, jangan 8 ya. Nah di sini hasilnya itu aman ya. Mau lebih kecil lagi misalnya berapa, 45 jangan ya, udah berarti memang sekecil-kecilnya memang 25/50. Nah itu ya. Nah saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini karena juga sudah cukup panjang ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.